Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Ratriadi. Kali ini dalam tutorial administrasi Windows Server 2019. Di kesempatan kali ini kita akan praktek bagaimana caranya membuat sebuah server menjadi sebuah web server atau setting web server di salah satu server. Oke, skenarionya seperti yang kita biasa gunakan dari beberapa pertemuan sebelumnya. Kita punya sebuah network switch, lalu terhubung ke klien dan kedua buah server. Nah, server pertama si JKT-DC1 ini berfungsi sebagai domain controller yang kita gunakan seperti pertemuan sebelumnya. Yang kedua sebagai DHCP server. Nah, si JKT SVR ini yang jadi di HCP server ini kita mau fungsikan juga sebagai web server dengan alamat localweb.sukasuka.com. Kalau Anda pernah belajar desain web ya, mungkin ada pakai XAMPP gitu atau XAMP yang di set di komputer yang Anda gunakan, jadi bikin web server lokal ya. Ini mirip sih, tapi kita nggak pakai XAMPP atau WAMP atau software tambahan lain. Kita gunakan fitur bawaan dari Windows Server, yakni IIS atau Internet Information Service. Oke, kita harus login ke servernya dulu untuk membuat si JKT SVR ini sebagai sebuah web server. Oke, kalau ini Active Directory. Nah, ini si JKT SVR1. Oke, kita harus tambahkan fitur di server ini dengan cara klik Add Roles and Features, kemudian klik Next, kemudian pilih Role Based or Feature Based Installation, klik Next lagi. Ini Next lagi nggak apa-apa. Oke, di sini kita pilih yang namanya Web Server atau dalam kurung IIS, Internet Information Service. Oke, kemudian klik Add Features. Nah, oke, kemudian klik Next lagi. Ini ada beberapa fitur tambahan yang bisa kita tambahin di sini sesuai kebutuhan aja. Tapi untuk contoh kali ini nggak perlu. Kita pakai contoh yang sederhana. Klik Next lagi, Next lagi. Oke, nah ini ada pemberitahuan fitur-fitur yang akan diinstal ini adalah sebagai berikut yang sudah dicontreng seperti ini. Ini standar ya. Kita klik Next saja nggak masalah. Kemudian install. Oke, kita tunggu proses instalasinya sampai selesai dulu. Kita bisa close nggak apa-apa. Ini lagi berjalan sih. Kalau mau kita tunggu juga nggak apa-apa. Oke, hampir selesai, sebentar lagi. Oke, installation succeeded on JKT SVR1 sukasuka.com. Oke, kita klik close. Oke, di sini juga ada pemberitahuan. Di sini feature installation complete ya, succeed. Oke, berarti sudah sukses. Nah, sehingga kalau kita klik menu tools, di sini ada menu baru namanya Internet Information Services atau IIS Manager. Klik aja. Kita maximize. Oke, nah di sini JKT SVR1 ini nama localhost servernya sesuai dengan hostname dari servernya. Nah, kita klik di sini, kita expand. Nah, ini banyak informasi atau option-option yang bisa kita lakukan di sini. Ada application pools, kemudian sites. Nah, ini default website. Nah, ini kita klik aja sini default website. Kita bisa double klik sini directory browsing. Nah, ini mau enable atau enggak silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Terus authenticationnya bagaimana ya, ini saya nggak akan terangkan lebih lanjut ya. Di sini saya hanya mencontohkan menginstal web server aja. Oke, terus kita bisa browsing isi directory root webnya itu di mana. Nah, kalau di Windows, di lingkungan Windows, dia nyimpannya di sini nih. Klik kanan directory browsing, kemudian explore. Oke, nah ini lokasinya nih di /www.root. Nah, ini yang akan diakses adalah file ini pertama kali saat dijalankan, yakni IIS start. Ini view-nya saya ganti, tambahin file name extension. Nah, ini start.htm. Kita coba ya dari salah satu klien, misalnya saya jalanin klien ini deh, si Windows 10 ini. Oke, saya login ke salah satu klien.
Oke, coba kita buka web browser pakai Microsoft Edge. Oke, sekarang kita ketik alamat IP-nya. Alamat IP-nya si web server itu 192.168. 192. Oh, 192.168.56.12. Keluar nggak? Nah, keluar. Kalau udah keluar seperti ini berarti web servernya sudah berjalan. Tapi kita bisa ganti tampilan page awalnya. Kalau mau iseng-iseng, kalau Anda sudah pernah belajar desain web, kita bisa tambahin aja di mana nih servernya tadi. Nah, ini kita tambahin aja index.html filenya. Oke, saya coba bikin sebuah file index di sini, index.txt, masih txt karena saya ngetik pakai notepad, saya simpan di dokumen. Nah, ini index.txt-nya ganti dulu jadi HTML. Oke. Oke, sekarang kita copy ke sini aja, www.root, continue. Oke. Oke, sekarang kita kembali ke klien. Nah, jadinya gini. Judul utama, konten halaman. Ya, ini. Oke, tapi kita masih mengakses dengan IP ya. Nah, gimana caranya biar kita nggak repot-repot ngapalin IP? Kita pakai nama. Contohnya yang saya skenariokan namanya localweb.sukasuka.com. Gimana caranya? Oke, gampang. Kita setting dulu. Kita harus setting DNS-nya di DNS server. Yakni di di JKT-DC1 ini kan saya fungsikan juga sebagai DNS ya. Nah, kita masuk ke menu tools, klik DNS. Oke, perhatikan di sini. Ini yang sudah pernah kita bahas mengenai DNS ya. Kita lihat forward lookup zone sini ada sukasuka.com. Nah, ini sukasuka.com ini ada macam-macam, JKT-DC1, JKT-Sphere1, Win 10.1.2. Oke, kita buat sebuah name server yang kalau kita ketik name-nya itu akan mengacu ke alamat IP di server tersebut. Oke, klik kanan, kemudian pilih new host. Nah, oke. Kemudian kita ketik di sini namanya local web. Local web. Oke, dia FQDN fully qualified domainnya nanti akan jadi localweb.sukasuka.com seperti ini. IP address-nya adalah IP address tujuan server yaitu 192.168.56.12. Oke, ini nggak apa-apa dicontreng, biarkan. Klik add host. Nah, ini abaikan saja warningnya, nggak apa-apa. Oke, klik done, selesai. Ini local web, jadi sebuah local web namanya. Kalau kita lihat propertiesnya, kita bisa lihat di sini security-nya seperti apa, hostnya namanya gitu. Klik OK, dah. Oke, sekarang kita coba akses namanya local web. Kita kembali ke klien. Nah, ini kita ganti local web.sukasuka.com. Oke, ya kebuka. Judul utama, konten halaman. Oke. Jadi kita nggak perlu ngetikin IP addressnya ya, nggak perlu repot-repot ketik IP address, cukup namanya saja gitu. Kita bisa edit nih tampilannya nih. Oke, kita kembali ke web server. Mana web servernya? Ah, ini dia. Oke. Oke, indeks kita ke dokumen. Nah, ini indeks HTML-nya kita edit aja deh. Open with, nah, open with pakai notepad. Nah, ini tambahin lagi aja dari sini di bawah. Oke, save, udah save. Oke, kita copy, kemudian kita paste di sini lagi, replace saja, continue. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke klien, kita buat. Nah, konten halaman ya. Inilah caranya, cara paling dasar untuk men-setting web server di Windows Server. Selanjutnya banyak opsi-opsi yang bisa kita lakukan di sini di setting IIS-nya. Kita bisa atur halaman apa saja yang mau ditampilkan, isinya apa saja. Ya, ini tugasnya ya.
Kalau Anda sudah membuat desain sebuah web ya, pernah desain web, belajar desain web, silakan taruh filenya di sini di nih directory browsing, kemudian klik explore. Nah, ini tinggal taruh aja folder filenya apa aja di sini, nanti tinggal dites di klien tampilannya seperti apa. Oke, kalau begitu di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana caranya men-setting web server di domain controller, di salah satu server pada sebuah domain controller. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.